Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdullah Rahman Utomo dari Fakultas Syariah yang akan membawakan presentasi saya mengenai resume dari program PPAK tahun 2021. Materi yang pertama yang dibawakan oleh Dr. Profesor Umi Sumbula yang menjabat sebagai bidang akademi. Road to International Campus dan reputasi kampus sejak tahun 2008 sudah mendapatkan sertifikat ISO tahun 2020. Ada 4 program studi yang mendapatkan predikat A dan selebihnya mendapatkan predikat B atau baik. Kelebihan kampus UIN Malang dalam pendidikan tentang sains dan Islam adalah integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan. Oleh karena itu, di kampus kita ada ma'had untuk menciptakan generasi yang ulul albab. Adapun untuk pengembangan bahasa asing dan ada juga rumah tahfidz guna untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan Al-Qur'annya. Tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang yang hafidh-hafidhah dari fakultas yang berbeda-beda, dan juga UIN Malang berharap agar bisa menciptakan mahasiswa yang cinta akan budaya dan cinta akan keragaman Indonesia, sehingga dapat dijadikan aset kampus untuk Indonesia sendiri. Dan mahasiswa juga diharapkan agar dapat membaur di tengah-tengah masyarakat serta di berbagai bidang juga. Ada juga perpustakaan yang disediakan oleh kampus yang berupa electronic book dan lain-lainnya yang bertujuan untuk difasilitaskan kepada para mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berbicara dalam bidang akademik, sistem pendidikan minimal 8 semester yang diikuti dengan ujian-ujian seperti ujian komprehensif dan lainnya yang digunakan untuk menguji agar bisa mendapatkan gelar sebagai sarjana. Adapun mata kuliah pengembangan kepribadian seperti mata kuliah kepribadian Islam, bahasa, dan filsafat. Mata kuliah fakultas ialah sebagai pembeda antara fakultas satu dengan fakultas yang lain. Di sini harapannya agar seluruh mahasiswa dapat mengikuti kegiatan program PPAK dengan lengkap, agar bertujuan untuk berpengetahuan luas terhadap kampus UIN Malang. Dan untuk perolehan IPK, mengenai perolehan IPK yang harus didapatkan ialah minimal 3. IPK mempengaruhi pendapatan SKS pada semester selanjutnya. Kalau IPK itu kecil, maka SKS yang dapat diambil pun kecil. Akan tetapi, jikalau SKS di atas 3,0, maka SKS yang bisa diambil bisa sebanyak 24 SKS. Demikian dari rangkuman yang pertama. Memasuki pada rangkuman materi yang kedua, yang disampaikan oleh Dr. Haji Ilvi Nurdiana, SAG MSI, yang menjabat sebagai Wakil Rektor Administrasi. Di sini beliau menyampaikan mengenai pesan kepada para mahasiswa agar ketika ia menjadi seorang pemimpin yang besar, jadilah pemimpin yang bukan hanya pandai membuat kata-kata semata. Belajarlah bertanggung jawab dalam hal sesulit apapun, dan jadilah pemimpin yang tak mudah berprovokasi dan terprovokasi, dan yang selalu menjadi seseorang yang bisa memotivasi dirinya sendiri. Juga jadilah pemimpin yang tidak mudah menyalahkan orang lain dan orang yang dapat menjaga nama baik alma maternya. Semoga yang menjadi harapan kita dan orang tua kita bisa tercapai. Sekian, hanya demikian yang dapat kami resum dari materi yang kedua. Memasuki pada materi yang ketiga, yakni pengenalan mengenai beberapa organisasi yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama ialah DEMA. Pengertian dari DEMA,
yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa, merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi Dema Universitas yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan mengkonfirmasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan yang terakhir melaksanakan koordinasi dan sinkronasi terhadap kegiatan kemahasiswaan. Dan beberapa kementerian yang ada di dalam Dema. Yang pertama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, serta Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan untuk yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Berikut sosial media yang dapat dihubungi mengenai Dema Universitas. Dema Universitas Win Maliki untuk channel YouTube, Dema_Win Malang untuk channel IG, Dema Universitas @winmalang.acid.id untuk Gmailnya. Struktur kepengurusan Dema. Yang pertama berupa ketua, bendahara, wakil ketua, sekretaris, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Kreativitas dan Pengembangan Mahasiswa, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan bawahannya yang lainnya, hingga sampai pada anggota. Selanjutnya memasuki pada materi yang keempat, yakni lembaga legislatif, yang merupakan dari pengertian SEMA. Saya pertegas kembali, yakni lembaga legislatif yang ada di tataran mahasiswa, untuk pengertian dari SEMA, yang biasanya bertugas di bagian balik layar. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMC. Fungsi SEMA ialah sebagai yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat sebagai penganggaran. Tugas-tugas dari Dema Universitas: yang pertama mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, yang kedua memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas, yang ketiga memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, dan untuk yang keempat memfasilitasi aspirasi kepada mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang dari SEMA Universitas ialah yang pertama membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa atau yang disebut dengan Presma atau Presiden BEM untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membawa usulan PO. Yang ke-8, memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema Universitas. Untuk selanjutnya, SEMA sendiri terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara, ketua komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Dan untuk komisi-komisi yang ada di dalam SEMA ialah komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Next, badan pengurus harian. Next, ini dari beberapa komisi, mulai dari komisi A hingga komisi D.
Berikut media sosial yang dapat dihubungi yang berkenaan dengan SEMA, yakni untuk IG-nya SEMA UIN Malang, Twitter SEMA UIN Malang sama, dan untuk Gmail-nya SEMA Universitas UIN Malang winmlg@gmail.com. Memasuki pada materi yang kelima, yakni materi yang berkenaan dengan UKM atau yang berasal dari singkatan Unit Kegiatan Masyarakat. Beberapa UKM yang akan saya sebutkan sebagian, yakni yang pertama ialah UKM Menwa, Unit Kegiatan Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa. Yang pertama yaitu Menwa, Resimen Mahasiswa. Sejarah Menwa diawali dengan pembentukan oleh Jenderal Ahmad Haji Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Awal mula dilatih di Kodam Siliwangi. Yang kedua, Widya Kastrena Dharma Sidda adalah semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia, memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Yang ketiga, Panca Dharma Satya merupakan janji Resimen Mahasiswa. Warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Dasar-dasar Dharma ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi resimen bisa dipahami lebih lanjut, dan Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wira Cakti Yuda. Berikut lambangnya. Next, lanjut pada struktur kestafan UKM Menwa 811 Wira Cakti Yuda, yakni komandan, wakil komandan, staf ahli, staf Dikta, staf kursus, dan staf-staf yang lainnya. Next, lanjut pada media sosial yang bisa dihubungi mengenai Menwa, bisa dilihat sendiri. Next, lanjut pada materi yang keenam, yakni materi yang terakhir. Materi keenam disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Wahid. Jikalau Anda ingin menjadi pemimpin, jadilah pemimpin atau wakil rakyat yang benar-benar menjadi wakil rakyat parlemen. Dan barang siapa wakil rakyat yang tidak mewakili rakyatnya, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati rakyatnya sendiri. Dan di sini diharapkan untuk lulusan UIN tidak hanya bisa sebagai menjadi pemimpin di desanya, seperti hanya menjadi pemimpin tahlilan saja, akan tetapi dia juga bisa berkiprah di seluruh penjuru Nusantara. Dan diharapkan pula UIN mengadakan kolaborasi heksahelik seperti bekerja sama dengan pemerintah media sosial atau media massa, bisnis, dan lain-lain. Guna bekerja sama yakni ditujukan untuk menyelesaikan pandemi yang ada di Indonesia dan perkiraan untuk industri 5.0 yang sekarang ini mungkin akan diadakan adanya penerapan hologram. Dan barang siapa yang akan ingin menguasai suatu dunia, ini pesan dari seseorang yang disampaikan oleh beliau tadi, barang siapa yang ingin menguasai dunia maka ia harus menguasai IT atau teknologi. Jikalau tidak, maka akan dilindas oleh dunia itu sendiri. Dan berikut dari beberapa syarat atau beberapa penjelasan agar bisa menjadi generasi yang unggul. Yakni yang pertama, adanya keagungan moral dan spiritual. Salah satu alasan kenapa PTKIN atau UIN menjadi pilihan perguruan tinggi terbaik di Indonesia ialah karena di dalamnya ada Ma'had Al-Jamiah yang akan memberikan modal pemahaman agama bagi yang non-pesantren dan pengembangan pengetahuan agama bagi
bagi yang lulusan pesantren. Poin yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Semua maba harus sadar tentang pentingnya ilmu pengetahuan sesuai bidangnya masing-masing dengan memaksimalkan fungsi pembelajaran di kelas dan di luar kelas atau yang disebut dengan budaya diskusi. Fasilitas perpustakaan yang dimiliki oleh PT KIN atau UIN diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang bisa menyongsong untuk keberlangsungannya pendidikan tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, poin yang ketiga, memiliki digital quotient. Kini tidak hanya IQ atau EQ atau SQ, sekarang kita tambah satu lagi digital, yakni digital quotient atau yang sering disebut dengan DQ. Kecerdasan digital adalah keterampilan digital yang harus dimiliki setiap generasi muda, terutama pada masa pandemi seperti ini. Karena di setiap sekolah itu mengadakan pembelajaran secara online atau daring. Oleh karena itu, kita dituntut untuk bisa menguasai dunia digital pada era saat ini. Untuk poin yang terakhir ialah kesalehan atau peduli sosial. Maba PT KIN atau UIN tidak boleh asosial. Latih dan asah kepedulian sosial tersebut di berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Kemudian lengkapi jiwa sosialnya dengan kemampuan leadership yang handal melalui peran aktif di OMIK dan OMEK. Demikian dari rangkuman saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, saya undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.